Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Umdatul Ahkam. Ini masih melanjutkan pembahasan hadis yang 178 dan ini adalah poin yang terakhir yang dibahas dalam hadis ataupun dari hadis tersebut. Mohon bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatian, melakukan perbuatan yang dilarang di seluruh ibadah karena terlupa, tidak mengetahui hukumnya, atau karena tersalah tidaklah membatalkan ibadah tersebut. Tayyib. Nah, ini yang dibahas oleh beliau termasuk di antara kaidah disebut oleh para ulama dan hadis yang saat ini kita bahas, yaitu hadis yang 178. Tadi nyatakan bahwa fi'lal mahdhur, melaksanakan suatu hal yang dilarang dalam suatu ibadah karena faktor terlupa, maka tidak membatalkan ibadah tersebut. Ana ulang, di saat ada suatu hal yang dilarang di dalam suatu ibadah kemudian dikerjakan oleh sebagian di antara kaum muslimin karena faktor lupa ataupun mungkin karena faktor belum mengetahui hukum-hukumnya, di saat dikerjakan maka tidak batal ibadah tersebut. Jelas ya? Apa contohnya dibahas dalam hadis-hadis ini? Nanya ke antum sekarang ini, bagaimanakah hukumnya makan minum di saat puasa? Apakah dilarang atau diperbolehkan? Dilarang. Ibadah puasa, makan minum itu dilarang. Tetapi di saat misalnya ada orang makan minum sedangkan dia itu sedang berpuasa, kenapa dia makan minum? Karena dia lupa ataupun karena dia itu belum mengetahui hukum-hukumnya. Maka bagaimana hukum puasanya? Hukum puasanya adalah sah. Hukum puasanya adalah sah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW yang kemarin kita sampaikan bahwa Nabi Muhammad beliau falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya, tinggal diteruskan saja puasanya walaupun toh tadi itu dia makan atau minum karena mungkin dia lupa. Ini yang dibahas di sini oleh beliau, sehingga disimpulkan oleh para ulama bahwa melaksanakan suatu hal yang dilarang dalam ibadah, kenapa dilaksanakan? Karena faktor lupa, maka bisa dilaksanakan, tidak membatalkan ibadahnya. Lanjut. Adapun perkara yang diperintahkan, maka dia tidak dapat gugur karena alasan terlupa dan lain sebagainya. Iya, beda dengan masalah tadi yang pertama, masalah hal yang dilarang nih. Dilarang untuk dilaksanakan dalam suatu ibadah, tapi tetap dilaksanakan karena mungkin lupa, maka hukum ibadahnya adalah sah. Yang mau dibahas saat ini oleh beliau adalah menyangkut masalah al-ma'mur, menyangkut masalah suatu hal yang diperintahkan dalam syariah. Puasa diperintahkan, sholat pun diperintahkan. Di saat misalnya ada orang dia lupa nggak sholat, maka bagaimana? Maka tidak gugur sholatnya. Nggak gugur sholatnya, wajib hukumnya tetap dilaksanakan walaupun toh di luar waktunya. Misalnya saat ini antum alhamdulillah kita telah sholat maghrib. Setelah diingat-ingat loh, tadi itu sepertinya ana belum sholat asar. Ana belum sholat asar. Pertanyaannya adalah kita ini yang waras, orang yang balik berakal, hukum melaksanakan sholat asar itu apa hukumnya? Adalah wajib karena diperintahkan dalam syariat agama Islam. Tapi karena faktor terlupa, apa kemudian gugur kewajiban sholat asar? Gak gugur. Beda dengan kondisi yang pertama. Kondisi pertama ada suatu larangan,
dalam suatu ibadah kemudian dilaksanakan karena faktor lupa, maka tetap sah hukum ibadahnya, tinggal dilanjutkan saja. Beda dengan kondisi al-ma'mur, dengan sesuatu yang diperintahkan. Salat diperintahkan, haji diperintahkan, zakat pun diperintahkan. Di saat misalnya saat ini seharusnya kita telah salat asar tadi, tapi kemudian lupa. Walaupun saat ini adalah sudah selesai salat maghrib, kewajiban salat asar tidak gugur sebab lupanya kita. Berarti tinggal nanti melaksanakan salat asar dengan sistem qada. Ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang sahih Al-Bukhari dan Muslim, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha." Orang yang lupa suatu salat, maka hendaklah dia itu mensolatinya di saat dia itu ingat, karena enggak ada kafarat yang lain kecuali untuk melaksanakan salat ini. Berarti kalau kita belum salat asar, saat ini setelah masuk salat maghrib, maka wajib hukumnya melaksanakannya. Berarti mengqadanya. Kapan kita mengqadanya? Idza dzakaraha. Di saat kita ingat, kalau ingatnya adalah saat ini, maka saat ini wajib hukumnya untuk diqadha. Jangan ditunda-tunda, karena enggak aman. Enggak amannya bagaimana? Enggak amannya adalah khawatir nanti nyawa keburu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia belum membayar hutang salatnya. Sehingga al-abra'u li dhimmah, yang paling cepat untuk membebaskan sebuah tanggungan, segera untuk dilaksanakan mengqadanya idza dzakaraha, di saat ingat. Kalau ingatnya adalah besok, maka besoknya perlu untuk dikerjakan salatnya. Kalau enggak ingat bagaimana? Kalau enggak ingat Allahu alam, namanya juga enggak ingat. Baik, tadi ini inti pembahasan adalah sesuatu yang diperintahkan dalam syariah, kemudian dia lupa, maka tidak gugur kewajiban tersebut. Enggak gugur sama sekali. Baik, lanjut. Perbedaan antara keduanya bahwa perkara yang diperintahkan tidak dapat keluar dari zimmah tanggung jawab kewajiban seseorang kecuali dengan mengerjakannya. Oleh karena itu, barang siapa yang meninggalkan sholat karena terlupa, maka kewajiban sholat itu tidak dapat gugur darinya. Iya, jadi beda antara al-mahdhur, sesuatu yang diharamkan, sama al-ma'mur, sesuatu yang diperintahkan. Kalau al-mahdhur, sesuatu yang diharamkan dilaksanakan dalam ibadah kemudian dikerjakan karena faktor lupa, maka tetap sah hukum ibadahnya. Tetap sah hukum ibadahnya. Puasa, seharusnya dia nggak boleh makan minum, kemudian dia makan minum karena lupa, maka sah hukum puasanya, lanjutkan saja, asalkan setelah dia ingat menghentikan kemarin kita bilang proyek makan minumnya jangan diteruskan, karena dia telah ingat. Kalau ingat masih dilanjutkan, ya batal puasanya. Berarti dia nggak lupa, karena telah ingat. Ini menyangkut masalah al-mahdhur, sesuatu yang dilarang. Beda dengan al-ma'mur. Al-ma'mur ini tidak gugur kecuali melaksanakannya. Seumur hidup pun di saat sholat asar tadi itu dia tidak melaksanakannya, padahal dia dalam kondisi nggak ada suatu masalah apapun juga, dalam kondisi wal afiyah, dan dia masih hidup, maka wajib hukumnya untuk diqadha. La tasqutu illa bi fi'liha. Tidak gugur kecuali melaksanakannya. Sebagaimana di sini, orang yang meninggalkan sholat karena faktor lupa, maka tidak gugur kewajiban sholat tersebut, walaupun pelaksanaannya adalah di luar waktunya. Yang pernah kita bahas sebelumnya jamaah sekalian, kalau suatu ibadah dikerjakan di area waktunya disebut sebagai ada, sedang kalau di luar waktunya disebut sebagai qadha. Maka di saat kita melaksanakan sholat asar setelah sholat maghrib, ini di luar waktunya atau di dalam waktunya? Di luar waktunya, maka disebut sebagai qadha. Baik, lanjut. Demikian juga meninggalkan sesuatu dari rukun-rukun sholat, dan demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Iya, begitupun menyangkut masa rukun-rukun sholat. Anaknya ke antum ini, hukum baca al-fatihah di saat sholat suatu perintah ataukah bukan? Suatu perintah. Hukum sujud ataupun 2 kali sujud dalam suatu rakaat termasuk di antara perintah ataukah bukan? Termasuk di antara perintah. Maka kalau toh misalnya ada orang dia lupa dalam satu rakaatnya, dia tidak sujud sebanyak 2 kali
cuma sujud sekali saja, maka bagaimana? Maka rokaatnya dianggap gak sah. Terus bagaimana? Tinggal nanti melaksanakan di rokaat yang kedua. Bagaimana caranya? Bukan menambah 3 rokaat, 3 sujudan ya. Yang telah kita bahas. Rokaat yang pertama tersebut dianggap tidak sah rokaatnya. Maka untuk rokaat yang kedua dihitung rokaat yang pertama. Baru nanti setelah rokaat terakhir menambah rokaat lagi. Sebagai ganti dari tadi ini sebagian di antara rukun yang tidak dilaksanakan. Nabi Muhammad SAW beliau mencontohkan dibuat lupa oleh Allah SWT atau mungkin beliau lupa. Ansa kama tansaun, kata beliau, anak pun lupa sebagaimana kalian lupa. Apa contohnya? Ada satu hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW beliau sholat yang mestinya 4 rakaat, beliau sampai 5 rakaat. Sampai 5 rakaat. Ditanya oleh sahabat, hal zitta ya Rasulullah, apakah antum menambahnya Rasulullah? Kemudian beliau nanya, apakah begitu? Dijawab oleh sahabat, iya. Akhirnya kemudian beliau sujud sahwi. Beliau sujud sahwi itu kelebihan. Taib, ada yang kurang masalah rukunnya. Tentang masalah apa? Nabi Muhammad SAW beliau salat zuhur ataupun asar sebanyak 2 rakaat. Sebanyak 2 rakaat. Akhirnya kemudian sebagian di antara sahabat berhubung di situ, aslinya ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berhubung mereka sungkan, enggak enak terhadap Nabi Muhammad SAW, akhirnya kemudian sebagian di antara sahabat yaitu Dzul Yadain nanya kepada Nabi Muhammad SAW, aku siratis salat ya Rasulullah, apa salat sedang diqasar ya Rasulullah? Kemudian beliau jawab, enggak mengqasarnya. Kemudian dibilang bahwa Nabi Muhammad SAW beliau salat zuhurnya adalah sebanyak 2 rakaat. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Nabi Muhammad SAW beliau melaksanakan menambah 2 rakaat lagi. Karena kenapa? 2 rakaat ini adalah suatu kewajiban. Tidak bisa gugur sebab lupa. Nggak bisa gugur sebab lupa. Gugurnya bagaimana? Gugurnya adalah mau nggak mau dilaksanakan baru kemudian gugur. Kalau tidak dilaksanakan maka tidak sah hukum solatnya. Sehingga jemaah sekalian, ya insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, di sini dibilang oleh beliau wa kadzalika ghairu min ibadat, begitupun ibadah yang lainnya. Kalau ada suatu hal yang diperintahkan dalam suatu ibadah, kemudian kok lupa, maka tidak gugur suatu kewajiban tersebut kecuali dalam melaksanakannya. Untuk masalah salat yang kemarin telah kita bahas menyangkut masalah masalah wajib, masalah rukun, masalah sunnah yang cara solusinya ada yang dengan sujud sahwi, ada yang dengan melaksanakan plus sujud sahwi yang telah kita bahas. Baik, lanjut. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surat At-Taghabun ayat 16. Iya, kesanggupan di sini kita ini jangan bayangkan lagi ditarik Agustusan. Sesanggupnya lah. Terlepas dari hukumnya ya. Terlepas dari masalah hukumnya. Baik. Di saat dibilang kesanggupan kalian di sini adalah batas maksimalnya. Batas maksimalnya. Karena kadang-kadang orang dia menggunakan istilah sanggup di sini adalah seikhlasnya saja, sebisanya saja. Maksud di sini ini adalah batas maksimal. Misalnya ada orang dia itu tidak bisa ibadah, tidak bisa sholat dengan sistem berdiri. Fattaqullaha mastata'tum, kalian takwalah kepada Allah SWT semampu kalian, maksudnya ada semaksimal kalian. Kalau tidak bisa ibadah berdiri bener-bener, sholat bener-bener enggak bisa berdiri, maka silakan faqa'idan sambil duduk. Dan ini adalah yang jalan keluar yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jemaah sekalian, ya insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, di saat dibilang fattaqullaha mastata'tum, takwalah kepada Allah semampu kalian, adalah setelah mentok enggak bisa bener-bener untuk ibadah dengan semestinya. Karena suatu keadaan tertentu ada batasannya. Akhirnya kemudian terpaksa dia melaksanakan suatu ibadah sebisa-bisanya. Baik, lanjut. Jadi seseorang tidak diberi uzur kecuali jika dia telah mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya sesuai dengan kemampuannya. Iya, berarti kalau masih ada potensi bisa melaksanakan, aslinya dia ini bisa berdiri. Cuma dia nggak mau untuk berdiri.
padahal berdiri dalam sholat termasuk di antara rukun dalam sholat, maka di saat dia duduk tidak sah hukum sholat wajibnya. Yang kita bicarakan di sini adalah sholat wajib. Untuk sholat sunnah maka diperbolehkan walaupun tafanisu ajrul qaim, pahalanya adalah setengah dari pahala orang yang sholatnya berdiri. Tapi untuk sholat wajib gak ada tawar menawar, harus berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak bisa berdiri benar-benar maka silakan untuk sebisa-bisanya. Tetapi pertimbangannya berdiri, kalau nggak bisa berdiri duduk, kalau nggak bisa duduk maka rebahan miring. Saya lanjut. Hadis 179 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami duduk-duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seseorang mendatangi beliau. Seraya dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah binasa." Beliau bertanya, "Apa yang membinasakanmu?" Dia berkata, "Aku telah bersetubuh dengan istriku ketika aku sedang berpuasa di dalam riwayat yang lain disebutkan, aku meniduri istriku di bulan Ramadan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu memiliki seorang budak untuk kamu merdekakan?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Apakah kamu memiliki makanan untuk 60 orang miskin?" Dia menjawab, "Tidak." Dia, Abu Hurairah, berkata, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Ketika kami dalam kondisi tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan sebuah keranjang yang di dalamnya terdapat kurma al-arab, adalah keranjang yang dapat memuat 15 sok. Beliau bersabda, "Mana orang yang bertanya tadi?" Dia berkata, "Aku di sini." Beliau bersabda, "Ambillah ini dan bersedekahlah dengannya." Maka orang itu bertanya kepada orang yang lebih fakir daripadaku, "Wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada di antara 2 bukit yang dia maksud 2 gunung penghuni rumah yang lebih fakir daripada penghuni rumahku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum sampai tampak gigi-gigi taringnya. Lalu beliau bersabda, "Berilah makan kepada keluargamu." Tayyib. Ini kisah jemaah sekalian yang sangat masyhur menyangkut masalah kejadian yang terjadi di saat siang hari bulan Ramadan. Seorang sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa dia dalam kondisi binasa. Dia saat ditanya, "Kenapa? Ente kenapa?" Kemudian dijawab bahwa waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im. Aku terjatuh ataupun mungkin berhubungan intim dengan istriku sedang aku sedang berpuasa. Maksud di sini ini adalah puasa siang hari ataupun puasa bulan Ramadan. Bukan puasa sunnah, tetapi adalah puasa bulan Ramadan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW beliau memberikan suatu solusi. Karena kenapa? Karena untuk menembus suatu dosa, kesalahan atau pelanggaran syariah perlu untuk ditebuskan, diusahakan terlebih dahulu saat masih hidup di dunia. Karena kenapa? Karena hukuman Allah Subhanahu wa taala di saat orang dia telah berdosa, kemudian dosanya belum ditebus selama dia hidup, maka hukuman yang diberikan oleh Allah SWT tentunya lebih berat saat berada di akhirat. Contoh simpelnya begini jamaah sekalian, misalnya ada orang dia sengaja biasa untuk minjem-minjem pada orang lain, dan niatnya sebagian di antara orang mungkin setelah dia minjem nggak mau mengembalikan, ataupun kadang-kadang kemudian dia kabur. Misalnya cuma minjem 100.000 aja, 100.000 saja. Ini adalah merupakan suatu hutang. Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Adainu maqdiyun." Hutang itu adalah wajib terbayarkan, harus terbayarkan, nggak boleh untuk nggak dibayar. 100.000 ini walaupun tak 100.000 untuk diselesaikan di dunia lebih ringan daripada di akhirat. Karena kenapa? Bisa menghambat dia itu masuk ke dalam surga.
Sehingga sebagian dan riwayat Nabi Muhammad SAW beliau menceritakan tentang kalau seandainya ada orang dia itu hidup kemudian qutila fi sabilillah, dia meninggal, wafat, gugur di jalan Allah SWT. Kemudian kalau seandainya dia dibangkitkan lagi oleh Allah, hidup lagi misalkan saja, kemudian dia berperang lagi, mati syahid lagi, kemudian dia dibangkitkan lagi oleh Allah SWT, kemudian mati syahid lagi, wa alaihi dain, dan dia punya hutang, maka dia itu tidak akan masuk ke dalam surga hatta yuqda dainuhu, sampai hutangnya dibayarkan. Berarti bagaimana? Berarti selama ada suatu pelanggaran syariah dan kita itu dimudahkan untuk membayarnya, saat bisa untuk menebusnya saat kita masih hidup, maka perlu untuk diusahakan. Karena kenapa? Karena hukuman Allah untuk pelanggaran syariah kalau sudah nanti kita meninggal tentunya lebih berat di saat daripada kita masih hidup. Sehingga kita usahakan jemaah sekalian. Nabi Muhammad SAW beliau memberikan suatu solusi di sini. Karena kenapa? Karena ini adalah suatu pelanggaran berat. Bukan cuma sekedar makan minum biasa, tetapi adalah suatu pelanggaran berhubungan suami istri di saat siang hari bulan Ramadan. Kemudian Nabi Muhammad beliau nanya, hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Apakah ente punya budak yang bisa untuk ente merdekakan? Enggak punya budak. Kemudian dijawab, apakah ente bisa untuk ngasih makan fakir miskin atau bisa untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Enggak bisa pula. Karena kenapa? 1 bulan saja terjadi suatu pelanggaran, apalagi sampai 2 bulan disuruh berpuasa berturut-turut. Kalau dibilang berturut-turut otomatis, misalnya ada orang dia sudah mau untuk bertaubat, kemudian dia mau untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sudah 59 hari. Batal puasanya di hari yang terakhir, maka wajib hukumnya diulang dari awal lagi. Itu adalah arti dari kata berturut-turut. Karena kenapa? Kalau seandainya hari terakhir nggak dilaksanakan, maka nggak berturut, karena telah terputus di situ. Maka para ulama mengatakan bahwa kalau seandainya walaupun toh hari yang 59 atau hari ke-60 gagal puasa di hari yang terakhir, wajib hukumnya untuk dia ulang dari awal lagi. Beratnya bukan main. 1 bulan setelah itu pelanggaran, apalagi sampai 2 bulan. Akhirnya berhubung yang opsi kedua nggak bisa, akhirnya Nabi Muhammad SAW beliau ngasih opsi yang ketiga. Suruh ngasih makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Ini pun dia nggak bisa untuk makan fakir miskin 60 orang. Karena apa? Karena dia adalah seorang yang miskin. Akhirnya kemudian qatul masyafal, ada orang dia membawa suatu makanan tamar ataupun mungkin yang lain. Kemudian orang ini disuruh Nabi Muhammad SAW untuk bagian kepada orang lain yang miskin di daerah-daerahnya. Ternyata ini orang yang paling fakir di antara orang-orang di daerah tersebut. Akhirnya kemudian ya udah korma tersebut disuruh untuk menyedekahkan, memberikan kepada keluarganya. Ini repot orang ini. Radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat. Lanjut. Syarah hadis. Al-Harrah adalah tanah yang di atasnya bertumpuk bebatuan hitam. Perkataannya di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika kami duduk-duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seseorang mendatangi beliau seraya dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah binasa." Yang dimaksud dengan kebinasaan di atas adalah kebinasaan yang bersifat maknawi dan agama. Karena kebinasaan itu dapat disebutkan untuk kebinasaan yang bermakna kematian lawan dari kehidupan nyata, dan dapat disebutkan untuk perbuatan haram yang menyebabkan dosa yang membinasakan. Ini mulai dijelaskan oleh beliau tentang istilah-istilah yang digunakan dalam hadis-hadisnya. Dibahas yang pertama adalah istilah halaktu. Tadi sahabat ini yang mendatangi Nabi Muhammad SAW, tahu-tahu kemudian dia bilang, halaktu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku binasa. Di sini kebinasaannya bukan kebinasaan fisik. Kalau binasa artinya kan mati. Yang ngomong ini siapa ini? Yang bicara terhadap Nabi Muhammad SAW adalah ini seorang laki-laki.
Berarti dia nggak binasa fisik-fisiknya. Fisiknya dia datang menemui Nabi Muhammad SAW. Terus yang binasa di sini apa? Binasa di sini adalah maknawi. Binasa dari sisi keimanan ataupun keagamaannya. Ini sekedar istilah saja. Misalnya ada orang dia numpain ini minyak yang baru dibeli, padahal itu adalah uang yang terakhir yang dimiliki oleh orang tuanya langsung tumpah di jalan. Kemudian ini orang dia bilang, mati aku. Padahal masih hidup. Padahal masih hidup. Sekedar masalah penggunaan bahasa. Karena saking bahayanya suatu keadaan, sehingga menggunakan meminjam suatu istilah mati ataupun binasa. Ini orang merasa bahwa ini agama aku bermasalah saat ini, akan menghadapi suatu masalah besar dalam agama Islam. Karena kenapa? Karena berhubungan suami istri di saat siang hari bulan Ramadan. Ini jelas laki-laki ini radhiyallahu anhu, seorang sahabat, ada suatu penyesalan. Tahu menyesal bagaimana? Tahu menyesal adalah buktinya ini beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk mencari suatu solusi. Siapa tahu ada penebusnya. Yakin ini suatu kesalahan. Kesalahan yang berupa berhubungan suami istri di saat siang hari bulan Ramadan. Ini beliau yakinnya adalah suatu kesalahan. Enggak tenang dia sehingga beliau berusaha untuk menebusnya. Beliau menyesal menemui Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya enggak nyesel, enggak akan menemui Nabi Muhammad SAW. Tidak mencari suatu solusi. Sama sekali. Misalnya ada orang, dia mendatangi seorang ulama. Kiai fulan, Ustaz Ulan, telah berzina. Ada orang dia bilang, saya telah berzina. Misalkan saja. Bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Berarti ada suatu penyesalan. Kalau tidak pernah minta suatu fatwa, nggak pernah bertanya mencari suatu solusinya, padahal dia berkali-kali berhubungan di luar pernikahan, maka penyesalan itu nggak ada. Karena buktinya apa? Dia tidak mencari suatu solusi, jalan keluar bagaimana untuk menghindari suatu dosa tersebut. Bagaimana cara untuk menebusnya? Apalagi di Indonesia nggak ada sistem rajam, sehingga penyesalan itu nggak ada. Setelah lahiriahnya. Buktinya apa? Kadang-kadang sudah berzina, kemudian berzina lagi. Na'udzubillah. Sahabat ini di saat dia telah berhubungan intim dengan istrinya, mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, halaktu, aku telah binasa. Kemudian minta suatu fatwa, minta suatu jawaban Nabi Muhammad SAW. Berarti ini laki-laki, beliau menyesali perbuatannya. Tadi ini istilah masalah masalah istilah binasa yang digunakan oleh sebagian di antara manusia untuk menggambarkan tentang suatu keadaan yang membahayakan diri dia untuk menyangkut masalah akhirat. Kita lanjut. Beliau bersabda, ada apa denganmu? Yaitu apa yang membinasakanmu dan apa yang menimpamu? Dia menjawab, aku telah bersetubuh dengan istriku ketika sedang berpuasa. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, aku meniduri istriku di bulan Ramadan. Setelah Rasulullah SAW mengetahui bahwa dia datang dalam keadaan bertaubat, menyesal, dan bertanya tentang perkara yang dapat menghapus dosa yang dia lakukan, beliau membimbingnya kepada hal tersebut seraya beliau bersabda. Sampai dulu, kita perhatikan. Tadi laki-laki, beliau menyesali perbuatannya. Buktinya apa? Buktinya adalah mencari suatu cara agar kesalahan tersebut bisa ditebus. Kalau diem-dieman saja nyesel nggak ada, maka pertobatannya pun nggak ada. Ini yang na'udzubillah. Baik, lanjut. Apakah kamu memiliki seorang budak untuk kamu merdekakan? Dia menjawab, tidak. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa dia memukulkan lehernya seraya berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki kecuali ini. Beliau bersabda, sebentar. Di sini hal tajidu raqabatan tu'tiquha, apakah engkau memiliki seorang budak yang bisa engkau merdekakan? Ini raqabah
secara lahiriahnya, secara bahasa artinya adalah leher. Artinya adalah leher. Tayyib. Ini orang secara bahasa nih. Ini orang di saat Nabi Muhammad SAW beliau bertanya, hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Apakah antum punya budak yang bisa engkau merdekakan? Raqabah tadi artinya adalah budak ataupun artinya adalah leher. Ini laki-laki, dia bilang, ana hanya punya ini. Ana hanya punya ini. Berarti laki-laki ini menggunakan istilah raqabah bukan untuk makna budak, tetapi adalah lehernya. Ya Rasulullah, untuk raqabah yang bermakna budak ana enggak punya. Tapi ana hanya punya ini. Jelas ya, punya leher ini. Baik, lanjut. Beliau bersabda, apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia menjawab, tidak. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, tidak ada yang menimpaku seperti yang menimpaku sekarang ini, melainkan karena puasa, yaitu bahwa dia tidak dapat menguasai dan mengendalikan hawa nafsunya. Oleh karena itu, dia pun tidak dapat mengendalikannya selama puasa 1 bulan. Sampai akhirnya dia pun terjatuh pada apa yang dialaminya. Lalu bagaimana mungkin dengan 2 bulan lamanya dia meninggalkan istrinya? Maka beliau bersabda, apakah kamu memiliki makanan untuk 60? Perhatiin dulu. Tadi ini laki-laki, dia bilang, wa hal asabani ma asabani illa min siyam. Bukankah yang menimpaku saat ini adalah karena faktor puasa? Artinya bahwa di saat ini laki-laki dia itu melanggar adanya suatu pelanggaran syariah berhubungan suami istri saat puasa adalah karena faktor puasa ini. Karena faktor puasa. Kalau 1 bulan saja dia melanggar, apalagi kalau sampai disuruh untuk berpuasa selama 2 bulan, jelas dia nggak bisa. Ibaratnya kalau misalnya ada seorang pelatih lari, dia melihat yang dilatih dia si siswa ini ngos-ngosan di satu hari 1 kilo. Kemudian oleh pelatihnya disuruh, ente perlu setiap hari 5 kilo. Setiap hari 5 kilo. 1 kilo aja sudah ngos-ngosan, sudah mau semaput pingsan. Apalagi sampai 5 kilo. Jelas nggak bisa. Laki-laki ini pun sama ini. Kalau puasa 1 bulan ternyata terjadi suatu pelanggaran, apalagi kalau sampai selama 2 bulan berturut-turut. Sehingga laki-laki ini dia merasa nggak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tadi disebutkan di akhirnya, fakaifa bisyahraini ma'tulil hijrati. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin sampai ini kemungkinan besar ini penambahan keterangan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah alam. Ini di bawahnya untuk panjangnya hijrah. Ini ada footnote di antum untuk untuk lamanya hijrah, ada footnote-nya di situ. Gak ada keterangan? Tayyib. Ini selahiriah jamaah sekalian. Tadi ini laki-laki dia menyatakan bahwa kalau puasa sebulan aja nggak bisa, apalagi sampai puasa 2 bulan. Apalagi bagaimana mungkin puasa 2 bulan? Karena kenapa? Karena memang panjangnya masa-masa hijrah atau mungkin dalam keadaan safar, sehingga untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut jelas berat. Untuk berpuasa 1 bulan saja ada masa-masa untuk safar, ada masa-masa untuk hijrah bersama Nabi Muhammad SAW, sehingga lebih berat lagi di saat dalam keadaan begitu disuruh untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Akan lebih berat lagi. Sehingga laki-laki ini merasa beliau tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ibaratnya jamaah sekalian, di saat misalnya ada seorang pekerja, dia baru pindah kota. Misalkan saja. Dia kehilangan pekerjaan yang lama, kemudian juga hidupnya pas-pasan. Setelah dia bekerja di suatu perusahaan, kemudian disuruh untuk lembur selama 1 bulan. Tapi gagal. Lembur selama 1 bulan tapi gagal. Kemudian oleh bosnya dibilang, kalau begitu ente perlu untuk lembur, saya kasih hukuman lembur 2 bulan.
tentunya akan lebih gagal lagi. Intinya jemaah sekalian bahwa ini laki-laki karena keadaannya mungkin karena faktor sering safarnya berpisah dengan keluarganya, dia saat bertemu kebetulan adalah masa-masa puasa Ramadan. Kalau bertemu dan puasa dengan istrinya di saat masa bulan Ramadan, sedangkan dia sering safar misalnya saja, atau sering pergi ke suatu tempat misalnya saja, puasa sebulan berat, apalagi kalau sampai puasa 2 bulan berturut-turut. Ini maksud dari poin yang terakhir, yang tentang masalah fakaifa bisyahraini ma'tul hijrati. Bagaimana disuruh untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut dengan bersamaan dengan lamanya hijrah. Allahu a'lam. Lanjut. Maka beliau bersabda, apakah kamu memiliki makanan untuk 60 orang miskin? Dia menjawab, tidak. Di dalam hadis di atas terdapat penjelasan bahwa bersetubuh di siang bulan Ramadan menyebabkan wajib membayar kafarat tersebut, yaitu sama seperti kafarat zihar secara berurutan. Ya, berurutan aslinya artinya adalah untuk yang poin pertama adalah budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, baru kemudian memberikan fakir miskin 60 fakir miskin makan. Maka nggak bisa beralih yang terakhir kecuali yang pertama, kedua nggak bisa. Itu maksud berturut-turut. Berarti nggak boleh untuk loncat ke opsi yang terakhir. Tapi harus ada opsi yang pertama. Kalau pertama nggak bisa, maka yang kedua. Kalau kedua nggak bisa, maka yang ketiga. Itu yang dimaksud dengan kata tartib di sini. Nah. Barang siapa yang mampu untuk memerdekakan budak, maka dia tidak boleh beralih kepada puasa 2 bulan berturut-turut. Barang siapa yang mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia tidak boleh beralih kepada memberi makan 60 orang fakir miskin. Sedangkan perkara-perkara yang membatalkan puasa selain bersetubuh tidaklah menyebabkan wajib membayar kafarat. Iya, berarti nggak ada kewajiban untuk bayar kafarat kecuali berhubungan suami istri di saat siang hari bulan Ramadan saja. Sedangkan selainnya adalah ada kewajiban untuk qadha. Ada kewajiban untuk qadha. Yang ini yang berkaitan berhubungan suami istri, di samping dia wajib hukumnya untuk mengqadha, karena hari tersebut dia nggak berpuasa, batalkan puasanya dengan sengaja. Kemudian di samping dia wajib untuk mengqadha, wajib hukumnya untuk bayar kafarat. Yang berkaitan dengan bayar kafarat ini hanya berlaku untuk puasa, untuk berhubungan suami istri di saat siang hari bulan Ramadan. Tidak ada kafarat yang lain bagi pelanggar yang lainnya. Pelanggar masalah membatalkan puasa. Berarti kalau makan minum dengan sengaja, walaupun tahu dia ini berdosa, karena sengaja batal makan minum di saat bulan Ramadan, dia hanya wajib qadha dan tidak wajib untuk membayar kafarat. Baik. Mungkin sampai di situ insyaallah. Semoga bermanfaat yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Nanti untuk di pertemuan berikutnya masih ada pembahasan tentang bab ini, dan semoga Allah SWT wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah insyaallah, dan semoga Allah berkahi antum kita semuanya insyaallah, dan kita perlu tanamkan dalam hati kita setiap ketaatan yang kita kerjakan insyaallah dibalas oleh Allah berupa keberkahan dalam keluarga, cepat ataupun lambat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah.